Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semua adik-adik mahasiswa dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar pagi hari ini. Hari ini kita mulai belajar ilmu falak yang rentetannya masih panjang, dan pada pertemuan pertama kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar ilmu falak. Nah, kita mulai dari awal dulu ya. Pengertiannya ilmu falak. Secara etimologi, ilmu falak adalah orbit. Falak, ilmu falak. Falaknya ya berarti orbit atau garis edar. Falaknya pakai kaf. Nah, falakun, bukan falakun gitu. Oke, secara terminologi, ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari peredaran benda-benda langit yang ada kaitannya dengan waktu ibadah. Nah, kita sebagai umat Islam akan sangat bersinggungan dengan waktu-waktu ibadah. Kapan kita harus sholat, kapan kita harus puasa, dan lain sebagainya. Maka ilmu ini akan sangat berguna untuk kita. Kemudian, ini bedanya dengan yang lain misalnya. Ilmu astronomi misalnya. Ilmu astronomi itu adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit secara umum saja. Kita mau belajar matahari, kita mau belajar Uranus, Saturnus, Neptunus, bahkan galaksi Bima Sakti, Andromeda, dan lain sebagainya. Itu bisa kita pelajari di ilmu astronomi. Sedangkan ilmu astrologi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit yang dikaitkan dengan ramalan hidup seseorang. Tentu kalian zaman masih ABG dulu sering mempercayai atau mendengarkan radio, atau bahkan radio sudah nggak ada ya di zaman kalian, generasi Z ini. Kalian akan lihat ramalan. Nah, ramalan asmara di minggu ini. Nah, itu sering kali kalian dengarkan atau kalian baca. Nah, itu adalah pakai ilmu astrologi. Jadi berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian objek pengamatan. Di dalam ilmu falak ini, objek pengamatannya adalah bulan, kemudian bumi, dan matahari. Ya, karena ketiganya ini berkaitan dalam penentuan waktu ibadah. Hal itu tentu saja karena dijelaskan di dalam beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil ahillah qul huwa mawaqitul linnasi wal haji, seperti itu. Ahillah, nah bulan gitu ya. Ahillah itu adalah bulan-bulan. Kemudian matahari itu juga menjadi penanda. Jadi ada beberapa nama lain. Ya, ada nama lain juga di dalam astronomi dan astrologi yang dikaitkan dengan ilmu falak tadi, ada kaitannya tadi. Tetapi ilmu falak ini punya nama lain. Apa sih selain ilmu falak? Ternyata kita bisa mendapati secara umum adalah ilmu hisab. Ya, atau biasa kita mendengar ilmu hisab itu sama dengan ilmu dengan perhitungan ya, atau ilmu nujum, ilmu perbintangan, bukan ramalan ya. Tapi ada juga ilmu mikot. Ilmu mikot itu ilmu ukur, karena berbicara tentang waktu-waktu sholat, dan juga mikot itu mikot waktu ya, waktu sholat. Atau juga ilmu rosdun, karena bicara tentang bayang-bayang kiblat. Jadi kita berbeda antara satu dengan yang lain, itu nama-nama lain dari ilmu falak. Oke, kemudian di dalam ilmu falak ada ruang lingkup ya, ruang lingkup ilmu falak secara teori dan juga secara praktek. Secara teori, ilmu falak itu membahas teori dan konsep-konsep benda langit dan dasar hukumnya. Nah, teori dan konsep-konsep benda langit dan dasar hukumnya. Nah, seperti apa itu? Kita akan belajar itu teorinya. Tetapi secara praktek, ilmu falak membahas perhitungannya dan juga pengamatan di lapangan. Kita tahu, kita tidak hanya mempraktek ya, di dalam ilmu falak nanti kita tidak hanya praktek, tapi kita juga akan mendapatkan teori, konsep-konsep benda langit, ya, istilah-istilah dalam benda langit, kemudian
dasar hukumnya seperti apa dan lain sebagainya. Sedangkan kalau praktek ya kita ngamat bulan, ngamat matahari gitu ya. Ini untuk keperluan praktek. Kemudian metode dalam ilmu falak ini tadi karena itu berhubungan dengan praktek, maka ada perhitungannya, yaitu hisab, dan juga ada pengamatan, yaitu ru'yah. Ini yang seringkali kita pakai di dalam ilmu falak itu sendiri. Kemudian ruang kajian atau objek dalam ilmu falak. Jadi di dalam ilmu falak ini ada objek kajian yang kita pelajari. Apa saja sih? Tidak banyak sebenarnya, tetapi kita butuh waktu yang cukup lumayan banyak untuk mempelajari satu demi satu untuk kepentingan praktek tadi, baik itu perhitungannya maupun pengamatannya. Yang pertama, apa yang dipelajari untuk menentukan waktu sholat. Jadi kita cari waktu sholat itu melalui ilmu falak juga, dan itu adalah objek kajian dari ilmu falak. Selain itu, apa saja lagi yang digunakan di dalam ilmu falak, yaitu penentuan arah kiblat. Bila kita mau membangun gedung atau kita mau membangun masjid, kita harus tahu kemana arah kiblatnya. Kenapa Bu kok gedung? Ya karena di dalam gedung mungkin ada fasilitas umum yaitu musola, maka perlu ada penentuan arah kiblatnya. Kemudian yang ketiga adalah penentuan awal bulan Hijriyah. Kita tahu awal bulan Hijriyah sangat digunakan umat Islam untuk memulai puasa, untuk berhari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Itu kaitannya dengan awal bulan, sehingga kita tahu ilmu falak ini sangat berguna untuk awal bulan Hijriyah. Begitu juga untuk penentuan gerhana. Kapan ada gerhana, kita bisa mengetahuinya lewat ilmu falak. Oke, adik-adik mahasiswa, saya pikir itu yang harus kalian perdalami lagi lebih dalam. Saya mohon bagian dari dasar-dasar atau teori di ilmu falak ini kalian bisa pelajari lebih lanjut, kalian bisa belajar lagi, apalagi dasar hukumnya. Ayo, silahkan kalian boleh mencari dasar hukum dari ilmu falak ini. Seperti yang saya kemukakan di awal, mungkin yas'alunaka 'anil ahillah, itu tentang awal bulan. Bagaimana dengan waktu sholat? Kita bisa cari di beberapa hadis ataupun di ayat Al-Quran. Kita akan ketemu lagi minggu depan dalam kajian yang berbeda, sejarahnya ilmu falak. Kita akan eksplor lebih dalam lagi. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Dan cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, apabila ada yang kajian ini kurang mendalam. Kita akan perdalam lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.